Hai spoiler lover, jumpa lagi dengan Nas Movie. Kali ini saya mau mereview sebuah film yang bergenre komedi keluarga. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang memiliki 3 anak, di mana ia bercerai dengan istrinya, dan hak asuh jatuh pada istrinya tersebut. Lalu ketika sang mantan istri mencari pengasuh untuk anak-anaknya, mantan suaminya lantas merubah penampilannya dan melamar sebagai pengasuh di rumah mantan istrinya itu. Nah, apa yang terjadi ya ketika sang mantan istri dan anak-anaknya tahu siapa pengasuh yang bekerja pada mereka? Film dimulai dengan latar sebuah studio rekaman di mana seorang pria bernama Daniel yang bekerja sebagai pengisi suara baru saja dipecat oleh bosnya karena berselisih paham tentang naskah yang sedang dibacakan oleh Daniel. Daniel yang pulang kerja lebih awal karena baru saja dipecat, lantas menjemput ketiga anaknya bernama Lydia, Chris, dan Natalie yang pulang dari sekolah. Hari itu bertepatan dengan ulang tahun Chris yang ke-12, dan Daniel sebagai seorang ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya telah mempersiapkan sebuah pesta ulang tahun yang sangat unik buat Chris. Daniel mendatangkan berbagai macam binatang ternak di perayaan ulang tahun Chris. Semua anak diundang dan mereka tampak bahagia. Namun tetangga Daniel yang merasa terganggu lantas menelpon Miranda yang tak lain adalah istri Daniel. Miranda yang saat itu sedang meeting dengan beberapa kliennya tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari tetangganya. Sesampai di rumah, Miranda terkejut menyaksikan tempat tinggalnya dalam keadaan yang kacau balau. Ditambah setelah ia tahu bahwa itu adalah ide suaminya, Daniel. Miranda marah besar terhadap Daniel. Dengan nada emosi, Miranda menganggap Daniel orang yang tidak memiliki aturan dalam hidupnya. Dan ia menganggap kini ia sudah tidak ada lagi kecocokan dengan suaminya tersebut. Miranda pun menuntut cerai dari Daniel. Pada sidang pertama, pengadilan memutuskan hak asuh tunggal atas anak-anak jatuh kepada Miranda. Hak asuh bersama akan diberikan kepada Daniel jika dalam 3 bulan Daniel berhasil mendapatkan pekerjaan tetap dan tempat tinggal yang nyaman untuk anak-anak. Selesai mengemas barang-barangnya dari rumah Miranda, Daniel kemudian berpamitan dengan anak-anaknya. Kini, Daniel harus memulai untuk membangun kembali hidupnya. Daniel pun mendapatkan pekerjaan baru sebagai pegawai pengiriman di sebuah stasiun televisi. Di tempat berbeda, Miranda yang berprofesi sebagai desainer interior kedatangan seorang klien yang bernama Stuart, yang tak lain adalah mantan pacar Miranda dulu. Di sini terlihat bahwa Stuart masih menyukai Miranda. Karena hari itu adalah jatah Daniel bersama anak-anak, Daniel pun mengajak Lydia, Chris, dan Natalie untuk makan malam di rumahnya. Saat itu si sulung Lydia mengatakan bahwa jatah mereka untuk bertemu dengan Daniel yang hanya 1 hari dalam seminggu sangatlah kurang. Daniel yang memiliki cinta yang sangat besar pada anak-anaknya pun berjanji akan berusaha lebih keras dan berjuang agar bisa mendapatkan hak asuh yang sama dengan Miranda. Tak lama kemudian, Miranda datang untuk menjemput anak-anaknya. Miranda sempat menyindir keadaan rumah Daniel yang terlihat kotor dan berantakan. Miranda berkata bahwa ia tak ingin berlama-lama di rumah Daniel. Ia harus pergi ke kantor surat kabar untuk memasang iklan lowongan pengasuh bagi anak-anaknya. Lalu
Daniel meminta Miranda untuk memperlihatkan iklan lowongan itu, karena menurut Daniel, sebagai ayah, ia berhak mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan anak-anaknya. Saat Miranda sedang menyiapkan anak-anaknya untuk pulang, Daniel diam-diam mengubah nomor telepon rumah Miranda yang terdapat pada formulir iklan. Daniel yang sudah merubah nomor telepon rumah Miranda agar tidak ada pelamar asli yang datang, kemudian menelepon Miranda. Dengan kemampuan akting suaranya, Daniel berpura-pura menjadi berbagai macam karakter pelamar yang tidak diinginkan oleh Miranda. Hingga akhirnya, tibalah Daniel menelpon sebagai seorang pelamar pengasuh yang berpengalaman dalam mengurus anak-anak dan lain-lainnya. Miranda yang terkesan lalu memintanya datang ke rumah untuk wawancara. Daniel yang lupa menyiapkan nama penyamaran sempat gugup ketika ditanya siapa namanya oleh Miranda. Akhirnya Daniel menyebut sebuah nama yang ia lihat dari judul berita surat kabar yang tergeletak tak jauh darinya, yaitu Mrs. Doubtfire. Beberapa hari sebelum wawancara dengan Miranda, Daniel meminta bantuan adiknya, Frank, yang seorang penata rias, untuk dibuatkan kostum dan riasan yang cocok untuk Mrs. Doubtfire. Setelah beberapa kali percobaan dan tidak menemukan riasan yang pas, Frank memutuskan membuatkan topeng berwajah wanita tua untuk Daniel, dan akhirnya Frank berhasil menciptakan sosok yang sesuai dengan karakter Mrs. Doubtfire. Sesuai dengan janji yang telah dibuat, Miranda beserta ketiga anaknya bersiap untuk menanti kedatangan Mrs. Doubtfire. Tak berselang lama, bel pintu berbunyi. Mrs. Doubtfire yang mereka tunggu sudah tiba, dan betapa terkesannya Miranda melihat penampilan Mrs. Doubtfire yang keibuan dan terlihat sempurna sebagai seorang pengasuh. Akhirnya, Miranda memperkerjakan Mrs. Doubtfire setelah wawancara yang sukses. Sepulang dari rumah Miranda, Daniel sudah ditunggu oleh seorang petugas dari dinas sosial yang secara rutin akan mengecek tempat tinggal Daniel apakah layak Daniel kelak mendapatkan hak asuh anak-anaknya. Namun, karena saat itu Daniel berpenampilan sebagai Mrs. Doubtfire, Daniel pun berbohong dan mengatakan kalau Mrs. Doubtfire adalah kakaknya. Daniel pun mengajak petugas dinas sosial tersebut ke dalam apartemennya. Agar penyamarannya tidak terbongkar, Daniel harus bersusah payah menjalankan dua karakter sekaligus, yaitu sebagai Mrs. Doubtfire dan Daniel sendiri. Kesialan Daniel bertambah saat topeng Mrs. Doubtfire terjatuh dari jendela dan terlindas truk sampah yang sedang melintas. Setiap hari selepas kerja dari stasiun televisi, Daniel akan langsung menuju rumah Miranda untuk menjalankan profesinya sebagai pengasuh anak-anak. Mrs. Doubtfire menerapkan peraturan yang tegas buat anak-anak. Ia mengajarkan anak-anak untuk disiplin. Ketika anak-anak menolak untuk mengerjakan PR, maka Mrs. Doubtfire tak segan akan menghukum mereka. Sebelum Miranda tiba di rumah, Mrs. Doubtfire pun harus menyiapkan hidangan untuk makan malam mereka. Karena Mrs. Doubtfire yang aslinya adalah Daniel yang tidak terbiasa memasak, menyebabkan beberapa kekacauan di dapur. Karena tidak mau memberikan kesan yang buruk pada Miranda, Mrs. Doubtfire pun akhirnya memesan makanan dari sebuah restoran. Dengan hati-hati, Mrs. Doubtfire menata makanan yang ia beli tadi.
Ia ingin semua terlihat sempurna di hadapan Miranda dan anak-anak. Tak lama kemudian, Miranda tiba sepulangnya dari bekerja. Ia sangat bahagia ketika tahu anak-anaknya kini mau mengerjakan tugas sekolah mereka lagi. Ditambah rumah yang terlihat rapih dan bersih, dan hidangan makan malam yang cantik yang telah disajikan Mrs. Doubtfire di meja makan. Kini hubungan anak-anak dengan Mrs. Doubtfire semakin dekat, walaupun mereka masih belum menyadari bahwa sebenarnya ayah yang mereka rindukan setiap hari selalu ada di dekat mereka. Daniel kini juga mulai merubah dirinya lebih teratur dan tidak berantakan. Ia belajar memasak untuk membuat Mrs. Doubtfire semakin sempurna dalam keterampilannya sebagai seorang pengasuh. Miranda kini sudah menjalin hubungan kembali dengan Stuart. Mrs. Doubtfire terlihat tidak suka ketika suatu malam menyaksikan Miranda diantar pulang oleh Stuart. Begitu pula ketika esok hari, Mrs. Doubtfire melihat mobil Stuart sudah terparkir di depan rumah Miranda. Rupanya, Miranda meminta Mrs. Doubtfire untuk lembur hari itu karena ia masih ada urusan pekerjaan dengan Stuart. Malam itu, Mrs. Doubtfire yang sedang menemani Lydia belajar tiba-tiba merasa harus segera ke kamar kecil. Tak berapa lama, Chris pun juga berniat ke kamar kecil. Namun karena Mrs. Doubtfire lupa mengunci pintu, akhirnya Chris menyaksikan kalau Mrs. Doubtfire ternyata adalah seorang laki-laki. Chris pun segera memberitahu Lydia. Mrs. Doubtfire pun mau tak mau harus membuka rahasia penyamarannya. Lydia dan Chris bahagia. Mereka bisa kembali bersama ayah mereka lagi setiap hari, walaupun ayah mereka dalam wujud yang berbeda. Mereka bertiga sepakat untuk merahasiakan siapa Mrs. Doubtfire sesungguhnya. Suatu hari di stasiun televisi tempatnya bekerja, Daniel menyaksikan syuting suatu acara anak-anak yang terlihat sangat membosankan dan tidak menarik bila harus ditonton oleh anak-anak. Mr. Lundy, CEO stasiun televisi tempat Daniel bekerja, menyaksikan Daniel bermain dengan mainan dinosaurus di lokasi syuting acara anak-anak yang ratingnya sangat buruk tadi. Terkesan dengan akting suara dan imajinasinya, Mr. Lundy mengundang Daniel makan malam untuk mendengarkan ide-ide Daniel guna meningkatkan acara tersebut agar bisa memiliki rating yang bagus. Miranda yang akan merayakan ulang tahunnya lantas mengundang Mrs. Doubtfire untuk ikut serta dalam acara makan malam yang dibuatkan Stuart untuk Miranda. Mrs. Doubtfire ragu karena tempat dan waktunya bersamaan dengan temu janji yang telah dibuat oleh Mr. Lundy, bos stasiun TV tempatnya bekerja. Namun, Mrs. Doubtfire tak sanggup menolak permohonan Miranda. Akhirnya, ia bersedia mau menemani Miranda dan anak-anaknya. Miranda dan Mrs. Doubtfire tiba di restoran berbarengan dengan Mr. Lundy yang juga baru saja tiba. Daniel yang tidak dapat membatalkan janji temunya dengan Mr. Lundy memutuskan akan secara bergantian mengubah kostum Mrs. Doubtfire untuk menghadiri kedua acara tersebut. Pamit ke toilet, Mrs. Doubtfire berganti kostum menjadi Daniel kembali dan menemui Mr. Lundy yang sudah menunggunya. Berkali-kali Daniel harus kembali ke toilet untuk mengganti kostumnya, dan berkali-kali pula Daniel harus bolak-balik ke meja tempat Miranda dan ke meja tempat Mr. Lundy berada. Daniel yang ketika selepas dari toilet diam-diam menyelinap ke dapur restoran setelah tahu Stuart alergi pedas,
lalu membumbui makanan pesanan Stuart dengan bubuk cabai. Daniel yang tanpa sadar kembali ke meja Mr. Lundy dengan kostumnya sebagai Mrs. Doubtfire. Dengan cepat lantas Daniel mengklaim pada Mr. Lundy bahwa kostum yang ia pakai saat itu adalah idenya untuk acara pertunjukan anak-anak yang baru. Di sudut lain, Miranda beserta anak-anaknya dan juga Stuart yang telah terlalu lama menunggu Mrs. Doubtfire akhirnya mulai menyantap makanan terlebih dahulu. Stuart yang alergi dengan pedas lalu tersedak dan tak bisa bernafas. Menyaksikan hal itu, Miranda pun berteriak meminta tolong. Mrs. Doubtfire yang mendengar keributan dari meja Miranda melihat Miranda yang panik karena melihat Stuart tersedak. Mrs. Doubtfire yang merasa bersalah karena yakin itu sebab ulahnya langsung berlari menuju meja Miranda dan memberikan Stuart pertolongan. Tindakan tersebut menyebabkan topeng palsu wajah Mrs. Doubtfire terkelupas hingga sebagian wajah Daniel pun terlihat. Identitas Mrs. Doubtfire yang terbongkar membuat Miranda shock lalu meninggalkan restoran bersama anak-anak. Pada sidang hak asuh berikutnya, Daniel harus rela karena benar-benar kehilangan hak asuh atas anak-anaknya karena pengadilan menganggap Daniel telah menipu semua orang dengan berpura-pura sebagai Mrs. Doubtfire dan menurut hakim itu bisa berbahaya dalam perkembangan anak-anak. Sebenarnya Miranda dan anak-anaknya merasa kehilangan dengan tidak adanya lagi Mrs. Doubtfire bersama mereka. Mereka merasa bahwa semenjak ada Mrs. Doubtfire, hidup mereka menjadi lebih baik. Kemudian mereka terkejut melihat Mrs. Doubtfire yang tak lain adalah Daniel kini menjadi pembawa acara anak-anak di sebuah stasiun televisi. Di hari berikutnya, Miranda mengunjungi Daniel di lokasi syuting. Selesai syuting, Miranda yang datang untuk berbaikan dengan Daniel mengakui bahwa segalanya menjadi lebih baik ketika Daniel terlibat di dalam keluarga, walaupun ketika itu dalam wujud sebagai Mrs. Doubtfire. Anak-anak yang tampak tak bersemangat ketika diberitahu bahwa pengasuh baru akan datang, langsung bahagia bahwa ternyata pengasuh baru yang dimaksud adalah ayah mereka sendiri. Ya, kini Miranda mengatur hak asuh bersama-sama dengan Daniel dalam membesarkan anak-anak mereka. Daniel pun tak lupa berterima kasih kepada Miranda. Film pun selesai. Oke, sampai di sini dulu review film untuk kali ini. Terus support Nas Movie dengan like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.